Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 2 dan 4. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa pada waktu petang, Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Ia melihat dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat molek. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya dan Daud meniduri dia. Adapun perempuan itu baru membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Tema renungan saat ini adalah pentingnya kendalikan diri. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, perhatikanlah ketika seseorang tidak menyibukkan dirinya dan pikirannya untuk sesuatu yang benar, maka dia akan menyibukkan dirinya dan pikirannya dengan sesuatu yang tidak benar. Sebaliknya, perhatikan kata-kata orang bijak. Maaf, saya tidak sempat memikirkan ajakan Anda untuk berbuat hal yang tidak benar, karena pikiran dan diri saya sibuk dengan hal-hal yang berguna. Kira-kira seperti itulah kaitannya perbuatan dosa yang dilakukan Daud yang diawali dari sotoh istana. Daud adalah seorang raja dari bangsa yang terbilang besar pada saat itu. Sebagai raja, Daud mempunyai kekuasaan atas apa saja di kerajaannya, termasuk kekuasaannya atas bawahannya untuk menyuruh mereka maju berperang. Dikatakan bahwa pada waktu itu musim perang telah mulai. Sementara pasukan bangsa Israel maju untuk berperang, Daud malah enak-enakan berada di istananya. Alkitab tidak menjelaskan apakah saat itu Daud sibuk untuk melakukan urusan di istananya. Namun jelas dikatakan bahwa Daud sempat berjalan-jalan di atas sotoh istananya. Dari sotoh inilah dosa itu muncul. 2 Samuel pasal 11 ayat 2 menjelaskan bahwa suatu kali pada waktu petang, yaitu ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Dari sotoh itu Daud melihat seorang perempuan sedang mandi, yang dikatakan bahwa perempuan itu sangat elok rupanya. Sotoh sama artinya dengan atap atau pelataran atas rumah, di mana rumah termasuk istana kerajaan orang Yahudi bentuknya datar, tidak lancip. Kalau sotoh di rumah biasanya difungsikan untuk menjemur jerami, sehingga menjadi biasa seorang perempuan bekerja di sotoh. Juga bisa digunakan untuk merenung atau bermeditasi. Namun apapun itu fungsinya, baik di rumah maupun di istana, orang bisa berjalan-jalan di atas sotoh. Dijelaskan bahwa saat itu Daud sedang memanjakan dirinya dengan berjalan-jalan di sotoh, yang ternyata dosa menghampiri dirinya di sana. Tanpa sengaja, Daud melihat Batseba yang sedang mandi. Naluri kelaki-lakiannya muncul. Andai saja Daud
bisa menguasai diri. Maka penglihatan yang tidak disengaja ini tentu tidak akan menimbulkan perbuatan dosa. Namun kita tahu bahwa akhirnya Daud berbuat dosa. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di satu sisi terlalu sibuk bekerja sehingga kita melupakan istirahat dan kebutuhan rohani, itu tidak baik. Di sisi lain terlalu santai juga tidak baik, karena biasanya orang yang santai akan tergoda dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Apalagi jika ditambah dengan penglihatan yang tidak benar juga. Oleh sebab itu, kita tidak boleh terlalu bermalas-malasan. Kalaupun kita akan santai untuk istirahat, tetaplah berusaha untuk selalu memikirkan hal-hal yang benar. Kita juga harus senantiasa mengisi kehidupan dengan berbagai macam kegiatan yang berguna. Jangan sampai sementara orang lain sibuk, kita malah malas. Ini berguna untuk menghindari atau mengalahkan datangnya godaan untuk berbuat dosa. Mari kita melatih diri untuk dapat mengendalikan diri agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mampukan kami untuk mengalahkan kemalasan dan untuk terus berpikir hal yang benar, sehingga kami tidak tergoda untuk berbuat dosa. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat, akal budi, sehingga segala sesuatu yang dilakukannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikan hati kepada para pemimpin, hati yang melayani. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.